guys, welcome back to my YouTube channel Desi Cahyani Lari. So guys, jadi di video kali ini aku bakal ngambil tema edukatif. Jadi kebetulan kan kita itu lagi di bulan puasa, di bulan Ramadan, dan seluruh keluarga besar kita pasti berkumpul. Nah, walaupun ada larangan mudik, tapi di beberapa daerah itu masih memperbolehkan untuk pulang ke kampung untuk bertemu dengan keluarga. Dan yang aku mau kasih tahu di sini ke kalian, agar kalian itu nggak jatuh cinta sama sepupu kalian ataupun dengan yang masih keluarga dengan kalian. Lah, kok gitu kak? Kenapa emangnya? Nah, jadi di video kali ini aku bakal membahas fakta-fakta menarik kalau kalian tetap ngotot ingin menikah dengan sepupu kalian, oke? Jadi kalian perhatikan video ini baik-baik. Kenapa aku suruh kalian untuk memperhatikan baik-baik guys? Karena ini menyangkut dengan keturunan yang bakal kalian hasilkan dari perkawinan atau pernikahan kalian. Nah, jadi bagi kalian nih yang suka banget sama sepupu kalian atau yang jatuh cinta atau sedang pacaran dengan sepupu kalian, lebih baik kalian pikir 2 kali lagi supaya keturunan kalian itu nggak susah gara-gara kalian gitu ya. Tapi kan kak, nggak ada kan undang-undang atau peraturan tertulis yang melarang kita untuk menikah dengan sepupu kita? Ya memang sih guys, nggak ada undang-undang, nggak ada perpu ataupun peraturan tertulis lainnya yang mengatakan bahwa kalian itu nggak boleh nikah dengan sepupu kalian. Cuman itu dihimbau supaya kalian itu jangan menikah dengan sepupu kalian. Kenapa? Karena kalian kalau masih punya hubungan darah yang sama, itu genetik kalian, genetik dan DNA kalian antara kalian dengan sepupu kalian itu masih sama gitu. Jadi kalau kalian itu pacaran dengan sepupu pertama dari keluarga kalian, misalnya nih anak dari saudara ayah atau ibu kalian, kalian pacarin. Nah, itu ada 12,5% genetik dan DNA-nya itu sama dengan kalian. Nah, jadi kalau sama, jadi di sini nih sama ini. Jadi gennya tuh kan sama. Nah, di sini keburukan gen di sini dan keburukan gen di sini itu nggak bisa saling menutupi. Jadi kalau ini ketemu, anak yang dihasilkan itu bakal ngalamin kecacatan genetik guys. Jadi beda halnya dengan ibu dan bapak kalian. Misalnya ibu sama bapak kalian itu beda dari keluarga yang beda. Nah, jadi keburukan genetik pada ibu kalian itu bakal ditutupi dengan genetik dari ayah kalian. Jadi ketika kalian lahir itu nggak ada cacat sama sekali karena sudah ditutupi genetiknya dengan ayah kalian. Genetik yang buruk di ibu kalian sudah ditutupi dengan genetik yang ada di ayah kalian. Jadi kalian itu lahir dengan sempurna, nggak ada kekurangan satu apapun. Jadi nggak ada penyakit apapun, penyakit genetik itu nggak ada. Nah, tapi kalau kalian itu menikah dengan sepupu kalian, apalagi sepupu pertama yang memiliki kesamaan gen dan DNA itu sebesar 12,5%, itu kemungkinan besar keturunan yang bakal kalian hasilkan itu memiliki kecacatan genetik. Karena yang tadi, seperti yang aku bilang, jadi keburukan di kalian itu nggak bisa ditutupi dengan genetik yang ada di pasangan kalian. Jadi tidak bisa saling melengkapi ataupun tidak bisa saling menutupi. Jadi walaupun kalian cinta dengan sepupu kalian, itu nggak bakal buat keturunan kalian itu bagus gitu, karena kalian masih ada kesamaan genetik. Nah guys, jadi kalau aku secara pribadi, aku nggak pernah kepikiran untuk suka dan nikah dengan sepupu aku. Nah, jadi aku kepikiran nih untuk bisa nikah sama bule. Nah, kenapa? Karena banyak benefit yang kita dapetin guys. Selain anak kita itu bakal tinggi, kemudian bakal putih gitu ya. Ngikutin bapaknya gitu ya. Nah, anak kita itu otomatis bisa 3 bahasa. Kenapa 3 bahasa? Bahasa pertama ngikutin bahasa bapaknya, bahasa asal bapaknya pasti udah bisa dia. Kemudian bahasa yang kedua udah pasti dia bisa bahasa ibunya, bahasa Indonesia. Kemudian bahasa yang ketiga dia udah pasti bisa bahasa daerah guys. Maka itu yang membuat aku untuk menggebu-gebu menikah dengan orang luar negeri atau bule gitu. Itu Cinta Lorat kan gabungan Bali dengan Jerman.
perawakannya bagus, otaknya pinter, sekolahnya tamatan luar negeri semua, dan itu universitas yang bagus. Kemudian kalian juga bisa searching tuh, perawakan dari Korea dan Amerika menghasilkan Ella Gross. Wow, cakepnya luar biasa, mirip Jennie Blackpink. Jadi bisa kebayangkan kalau kita orang Indonesia nikah sama bule, anaknya pasti udah tinggi putih. Kalau Indonesia nikah sama Korea, tinggi putih sipit dan bisa bahasa Korea. Aku sih kepengennya nikah sama Siwon ya guys ya, dan aku sudah memimpikan gimana anakku nanti. Apalagi Siwon kan lagi belajar bahasa Indonesia ya guys ya, itu membuat aku semangat untuk mendekati Siwon ya. Nah, kalau kalian itu masih tetap ngotot untuk pengen nikah dengan sepupu kalian, kalian perlu perhatikan fakta yang kedua nih guys. Nah, jadi fakta yang kedua yaitu ketika anak kalian lahir, anak kalian itu bakal besar banget peluangnya untuk menderita penyakit genetik. Jadi kalian bisa search di Google penyakit genetik itu seperti apa. Jadi aku mau ngasih kalian beberapa contoh nih penyakit genetik, yaitu yang pertama kerdil, atau anak kalian itu bakal pendek gitu. Kalian tahu kan orang-orang kerdil gitu. Kemudian anak kalian itu salah satunya bisa albino. Kemudian yang paling sering nih di Indonesia penyakit genetiknya itu organ-organ dalamnya itu menyatu. Nah, jadi ada beberapa tahun tuh yang lagi viral di Indonesia. Jadi ada dua orang bayi gitu ya, dan organ dalamnya itu menyatu gitu. Jadi mereka itu nempel gitu loh badannya, dan organ-organ dalamnya itu menyatu. Dan itu sempat viral di Indonesia dan sempat buat kayak gimana misahinnya gitu. Nah, jadi itu adalah salah satu yang bakal terjadi kalau kalian itu tetap ngotot menikah dengan sepupu kalian yang memiliki kesamaan genetik dan DNA dengan kalian. Jadi kalau kalian itu happy awalnya menikah dengan sepupu kalian, tapi kasihan anak kalian nanti guys. Jadi aku saranin ke kalian, ya udah cari cowok atau cewek di luar dari keluarga kalian, oke? Nah, tapi nih guys, ada salah satu fakta menarik. Kalau kalian itu tetap pengen nikah sama sepupu kalian, kalian bisa buat dulu pohon keluarga. Jadi kalian bisa lihat tuh sepupu kalian itu di tingkatan mana. Jadi apakah dia udah sepupu jauh atau sepupu dekat gitu. Tapi kalau ternyata pasangan kalian itu sepupu dekat, sepupu urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, aku saranin ke kalian untuk jangan menikah dengan sepupu kalian. Tapi kalau sepupunya itu udah urutan ke 10, 11, 12, 13, sampai 20, pokoknya udah jauh banget hubungan darah kalian, ya kalian bisa menikah dengan dia, karena kemungkinan untuk gagal, maksudnya kecacatan genetik ataupun penyakit genetik itu jauh gitu, karena sudah keburukan genetik di keluarga kalian itu udah bercampur dengan genetik-genetik dari keluarga lain gitu. Jadi udah peluang kecil untuk terjadi kecacatan dan penyakit genetik itu semakin kecil. Nah, jadi aku mau ngasih tahu ke kalian nih, kalau kalian itu menikah dengan sepupu pertama, yaitu anak dari saudara ayah dan ibu kalian, itu kalian memiliki tingkat kesamaan genetik dan DNA sebesar 12,5%. Nah, jadi kalau kalian menikah dengan sepupu pertama, ini sangat besar kemungkinan terjadi anak kalian bakal cacat genetik dan membawa penyakit genetik. Nah, kalau kalian menikah dengan sepupu kedua, jadi anak dari saudara bapak kalian tuh punya anak lagi, itu sepupu kedua, artinya itu memiliki tingkat kesamaan gen dengan kalian sebesar 6,25%. Jadi masih bahaya ya. Kemudian kalau sepupu ketiga itu memiliki 3% kesamaan genetik dengan kalian. Begitu seterusnya. Jadi kalian bisa hitung dan cek apakah benar-benar sepupu kalian itu udah, maksudnya tingkat kesamaannya itu kecil gitu. Jadi peluang untuk kecacatan dan penyakit genetik benar-benar kecil dan kalian bisa nikah. Tapi kalau kalian ngelakuin itu semua, wow, membutuhkan effort yang keras banget gitu. Jadi kalian perlu nanyain ke kakek nenek kalian, kemudian ke saudara-saudara kalian, ke orang tua kalian. Terus kalian mungkin bisa buat pohon keluarga ya, buat ngeliat silsilahnya dia itu gitu. Nah, daripada ngambil pusing, mending aku saranin kalau kalian itu jangan deh jatuh cinta dengan sepupu atau keluarga kalian. Kalau bisa, kalian menikah dengan orang yang di luar dari keluarga kalian untuk menghindari hal-hal yang nanti kita nggak tahu ya. Karena takutnya kalau kalian
makin ngotot, nanti anak kalian yang bakal sakit, bakal kesusahan gitu ya. Jadi ya kalian, siapa sih yang pengen ngelihat anaknya itu punya kecacatan ataupun punya penyakit genetik? Itu kan kita nggak mau ya. Jadi kita sebagai kaum muda jadi harus lebih wanti-wanti lagi memanage percintaan kita. Jangan asal suka yang nantinya bakal nyebabin petaka buat keluarga kalian atau keturunan kalian, oke? Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga dengan adanya video kali ini bukannya bermaksud untuk menjauhkan kalian dengan pasangan kalian karena kalian sudah pacaran lama, tapi untuk membuat kalian berpikir ulang lagi gitu ya, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. See you in next video. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke seluruh teman-teman kalian, ke seluruh keluarga kalian, oke?